Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau terdapat sesuatu gangguan dari suara ya, karena saya merekamnya ada di luar ruangan di depan rumah ya. Ya, mungkin langsung saja saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nama Ahmad Burhanuddin, Prodi PGMI semester 4, dosen pengampu Mubarak Ahmadi, MKOM. Langsung saja. Pengertian TIK dalam pembelajaran dan pendidikan. Penajiman pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa sebagai suatu produk teknologi pendidikan mudah dipahami karena sifatnya lebih konkret seperti radio, televisi, proyektor, OHP dan sebagainya. Dalam hal ini, teknologi pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks serta terpadu yang melibatkan seseorang, prosedur, gagasan, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi dalam pembelajaran telah merubah wajah pembelajaran yang berbeda dengan proses pembelajaran pada masa dulu yang ditandai dengan adanya interaksi tatap muka antara guru dan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga teknologi dalam pembelajaran diartikan sebagai media untuk mendistribusikan peran seperti siaran radio, televisi, telepon, dan jaringan komputer. Lanjut, perkembangan dan penerapan teknologi informasi pendidikan dalam pembelajaran. Informasi teknologi atau biasa yang disebut dengan IT sudah semakin berkembang serta memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang. Saat ini dunia pendidikan mulai mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek termasuk dalam pembelajaran dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di berbagai tempat di kota, desa, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Teknologi informasi menekankan pada pelaksanaan dan pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik terutama komputer. Penggunaan media pembelajaran. Ya, penggunaannya media pembelajaran itu untuk menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang sangat langka dapat diabadikan dengan foto, film, atau direkam melalui radio. Kemudian peristiwa itu dapat disampaikan dan dapat digunakan manakala diperlukan. Yang kedua, kesempatan belajar yang lebih merata karena menggunakan berbagai media seperti audio, video, slide suara, dan sebagainya, memungkinkan setiap orang dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, menampilkan objek yang
terlalu besar untuk dibawa ke ruang kelas. Contoh seperti objek suatu gajah, seekor gajah lah. Seekor gajah adalah hewan yang sangat besar dan tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam kelas. Maka dari itu seorang guru memotret atau mengambil gambar seekor gajah tersebut dan agar bisa dimasukkan ke dalam suatu ruangan atau ke dalam kelas untuk dipelajari. Yang selanjutnya, mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat. Memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat, ya, itu maksudnya itu kebalikannya, ya. Kebalikannya mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat, ya. Selanjutnya, menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks. Lanjut, alat teknologi pendidikan. Untuk alat teknologi pendidikan pada hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi misalnya banyak menghasilkan mesin dan alat-alat seperti jam, mesin jahit, mesin cetak, mobil, mesin tenun, kapal terbang, dan lain-lain, agar manusia dapat hidup lebih mudah, aman, dan senang dalam lingkungannya. Teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. Pemanfaatannya teknologi dalam pendidikan seperti contoh, ya, penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, bahkan audio juga lah, seperti itu. Banyak yang diharapkan dari alat-alat teknologi pendidikan untuk membantu mengatasi berbagai masalah pendidikan. Contoh, untuk mengatasi kekurangan guna memenuhi aspirasi belajar penduduk yang cepat pertumbuhannya, atau untuk membantu pelajar menguasai pengetahuan yang sangat pesat perkembangan sehingga disebut eksplosi pengetahuan, untuk membantu siswa belajar secara individual dengan lebih efektif dan efisien. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Ahmad Burhanuddin dari Prodi PGMI semester 4. Mungkin kalau ada tutur kata yang salah, ya mohon dimaafkan, karena saya ini adalah manusia, ya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau ada lebihnya ya ambil saja. Mungkin ada sedikit atau banyak lah suatu tambahan ilmu dari saya, dan itu adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.